Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari PBO kelas C, satu kelompok yang beranggotakan di sini ada Afif Rahul Labrori dengan NIM 21 dan Nisa Sofi Kamila 21 dan saya sendiri Agus Tarman Winawidikto dengan NIM 21 Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sebuah tugas dari asisten dosen kita, yaitu Mas Faruk dan temannya, dan membahas adalah tugas 2 BPO yang dimana kita disuruh membuat sebuah proyek yang di dalamnya menerapkan abstrak class, interface, action, handling, koneksi database, dan helpers. Dapat menggunakan database helper pada tugas sebelumnya. Nah, dan tugas ini kita buat dalam bentuk video. Nah, oke. Yang pertama, di sini kita membuat sebuah web form ya, tentang pendataan mahasiswa BBO kelas C. Nah, di sini terdapat sebuah inputannya itu string ya. Jadi nomor induk mahasiswa dan nama lengkap. Nah, nomor induk mahasiswa sendiri itu kita dapatkan dari sebuah toolbox. Toolbox tersebut namanya itu label. Jadi kita langsung drag and drop saja label dan setting-setting tulis nama dan tulis ukuran juga serta font. Lalu kita tuliskan untuk boxnya tempat untuk penulisan mahasiswa NIM, dan selanjutnya kita menambahkan 3 buah button, yaitu button insert. Button insert adalah button untuk menampilkan nanti inputannya. Nah, untuk update, untuk mengupdate dan merubah dari isi dari setelah di datanya, dan delete itu untuk menghapus. Nah, yang terakhir adalah text grid view. Nah, data grid view ini untuk penampilan dari semua data yang kita inputkan pada di atas tersebut. Nah, selanjutnya ke form1.js untuk sebuah codingannya. Nah, di sini kita pertama-tama kan pastinya udah diberikan oleh Visual Studio Code sebuah apa ya namanya, eh, sebuah kita diberikan sebuah template codingan yang dimana sudah terdapat beberapa seperti public class dan lain-lain sampai bawah tersebut. Nah, kita tinggal mengisi isinya tersebut. Nah, dengan kata lain kita menuliskan sebagai membuat form satunya itu load. Nah, load itu untuk menampilkan data ketika kita udah mengolah data tersebut dan kita memberikannya di DB Sudata. Jadi kita menampilkan ulang setelah di bawah tersebut itu sudah tampilan dari kita apa yang kita inputkan. Nah, gambaran besarnya seperti itu. Selanjutnya, di sini kita memiliki beberapa button ya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita memiliki button insert, button delete, dan button update. Nah, untuk yang pertama, button insert, di sini kita dapat melihat bahwa string name yang dimasukkan itu akan dimasukkan ke dalam name box.text. Lalu string nama akan dimasukkan ke dalam box yang sudah ditandai dengan nama-nama box text. Lalu dicek jika inputan nama dan NIM-nya itu tidak kosong, maka akan dipanggil method insert data yang akan ditambahkan ke dalam database. Lalu selanjutnya ada button delete yang juga akan dipanggil method delete data yang nanti akan mengubah database-nya. Begitu pula dengan button update yang nanti akan memanggil method update data. Selanjutnya bisa dijelaskan di DB helper chess. Yang pertama ada interface ya. Jadi karena interface itu kita memiliki beberapa interface.
Interface yang pertama, update data, insert data, dan delete data. Lalu nanti interface ini yang akan digunakan oleh kelas-kelas yang lain. Seperti misalnya pada public class data kelompok, nanti akan menggunakan interface yang sudah dibuat tadi, yaitu IMyInterface. Selanjutnya bisa dijelaskan dengan saya? Nah, baik, selanjutnya di sini pada kelas data kelompok sebelumnya, karena di sini ada sebuah extend atau implementasi ya dari sebuah DB helper dan IMyInterface. DB helper merupakan sebuah abstract class, sedangkan IMyInterface merupakan interface. Nah, di mana kita tahu bahwa sebuah kelas yang mengimplementasikan sebuah abstrak maupun interface itu harus memiliki properti yang sama dengan yang dimiliki pairnya. Jadi di sini di IMyInterface itu dia memiliki sebuah 4 properti. Jadi di sini dia juga memiliki 4 properti, dari mulai show data, masuk ke insert data, update data, dan delete data. Nah, untuk yang bagian DB helper, nah DB helper ini dia mengimplementasikan DB helper merupakan dari sini. Jadi di sini DB helper ini memiliki sebuah atribut NPGSQL connection untuk melakukan sebuah koneksi string seperti itu. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit mengenai setiap metode ataupun atribut yang dimiliki sebuah data kelompok yang mengimplementasikan dari DB helper maupun IMyInterface. Jadi pertama di sini ada sebuah show data. Show data ini digunakan tadi untuk menampilkan sebuah data pada WinForm itu, di mana pada sebuah metode ini memiliki query untuk connect database, yaitu select all from kelompok, di mana kelompok merupakan nama tabelnya. Jadi di sini setelah dia mengquery, dia melakukan open connection, lalu dia akan melakukan sebuah komen dari Visual Studio ke NPGSQL-nya menggunakan NPGSQL comment dengan parameter query dan connection. Selanjutnya di sini akan melakukan sebuah perulangan di mana setiap ataupun ketika sebuah data reader ini masih mengerit, artinya masih bisa membaca isi dari sebuah database, maka dia akan melakukan pencetakan isi data dari database dimasukkan ke dalam sebuah variabel NIM dan nama. Nah, untuk NIM sendiri itu merupakan kolom ke-0 dan nama ini kolom ke-1 dari sebuah tabelnya. Lalu setelah dicetak, dimasukkan ke dalam string baru, string list array yang memiliki parameter NIM dan nama. Tadi itu diambil seperti itu. Setelah itu dia ditutup, lalu dia akan mereturn sebagai array ke dalam sebuah WinForm. Terus selanjutnya di sini ada insert data. Nah, insert data ini memiliki 2 parameter, yaitu string dan nama. Lalu di sini query-nya adalah insert into kelompok values-nya @name@nama. Nah, @name@nama ini diambil dari sebuah text box yang tadi dijelaskan, yaitu nomor induk mahasiswa dan nama lengkap, seperti itu. Setelah dia mengambil value dari sebuah text box, dia akan melakukan execute-nya, lalu dia akan menutup koneksinya jika telah memasukkan sebuah data ke dalam database, seperti itu. Untuk update sendiri itu kurang lebih semuanya sama, di mana yang berbeda hanya bagian query-nya. Jadi kalau query-nya update ini yaitu update kelompok set nama @nama where name sama dengan @name. Jadi intinya dia akan mengupdate namanya yang memiliki name. Jadi dia itu akan mengupdate nama dari sebuah name di mana NIM-nya juga nanti akan disertakan untuk mencarikan sebuah data yang ada di database. Lalu yang terakhir ada delete data. Delete data ini untuk menghapus data otomatis. Jadi di mana saat kita menekan sebuah button delete, di mana tadi button delete kan memanggil sebuah metode delete data. Nah, delete data ini merupakan metode yang melakukan penghapusan di database menggunakan query delete from kelompok where name @name. Jadi dia akan menghapus sebuah instance data yang name-nya itu sama yang diinputkan oleh kita user pada sebuah WinForm. Lalu selanjutnya ya tinggal kurang lebih sama, dia akan mengexecute dan menutup koneksi dengan lalu memberikan return data tersebut dihapus. Nah, di sini ada sebuah demo yang akan saya sedikit jelaskan, di mana misal di sini
Misal di sini, nah ini merupakan contoh dari WinForm yang sudah di-run. Jadi ada nama mahasiswa, nama lengkap, insert, update, delete. Nah, untuk sementara di sini ada sebuah instance data dengan NIM sekian dan nama lengkapnya sekian. Nah, di sini misal saya mencoba menambahkan data baru, misalnya saja seperti ini. Nah, saya seperti ini. Nah, ini misalnya ingin menambahkan data baru, maka akan mengklik insert. Nah, insert di sini yang tadi masuk ke sini, insert data. Dia tuh akan mengambil value dari NIM dan nama, lalu dia akan dimasukkan ke dalam database menggunakan query-nya. Lalu meng-pattern sebuah data berhasil ditambahkan. Nah, itu merupakan dari ini. Dari sebuah return yang default-nya dari WinForm. Setelah di OK, nah maka dia akan menambahkan instance baru. Nah, yang berfungsi untuk menambahkan ini itu adalah show data yang di atas tadi. Nah, ini show data seperti itu. Lalu di sini coba saya update. Misalnya di sini update nama yang ini ya. Misalnya namanya update. Klik saja bagian sini. Misalnya namanya hanya Arif Rahul biasa. Terus di update, maka dia juga mirip data yang bisa diubah, namun dia tidak menambah data baru. Dia mengubah data yang ada yang dengan yang dicari adalah sebuah NIM-nya gitu. Lalu yang delete nah ya delete tinggal hanya delete saja, delete seperti itu. Selesai. Nah, habis. Nah, lalu di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi bagian exception handling. Nah, di sini ada sebuah pengkondisian di mana ada sebuah try and catch. Nah, di sini ada sebuah kondisi di mana kita tidak boleh menambahkan NIM yang telah ada. Nah, jika kita menambahkan NIM yang ada, dia akan melakukan sebuah return sebuah alert peringatan di mana NIM tidak boleh sama. Nah, misal di sini saya contohkan, di sini misalnya ada nama ya, NIM-nya sama. Nah, namanya mungkin beda. Misalnya di sini Budi misalnya namanya gitu ya. Kita nyoba insert. Nah, maka itu tidak akan boleh, maka NIM tidak boleh sama. Itu karena ini, karena dia exception handling-nya dari catch ini. Dia akan masuk ke dalam sebuah catch, sebuah error seperti itu. Jadi error handling-nya ada di bagian ini. Kurang lebihnya mungkin seperti itu saja penjelasan dari. Oke, baik. Mohon maaf, di sini ada satu lagi bukti yang mungkin saya lewatkan. Jadi di saat kita menambahkan sebuah data pada WinForm ini, tadi saya tambahkan lagi Afif full itu ya. Nah, sini kan hanya ada satu data ya. Waktu dia insert, nanti akan masuk. Nah, di sini sudah connect ke database Postgre. Nah, di sini tadi kan awalnya hanya ada satu ya, satu instance. Namun coba sekarang saya refresh run lagi. Nah, dia akan ada baru. Begitu pula di sini. Saya akan coba update lagi, pilih saja ini, bisa di-upload tambahan. Ini akan di-update, bisa diubah, di sini bisa diubah, di sini belum memang, karena belum di-refresh. Kalau di-refresh, di-run lagi, dia akan berubah lagi. Begitupun juga dengan yang delete. Misalnya delete yang ini, delete, bisa dihapus, oke, hilang, di sini di-refresh lagi, hilang juga. Nah, jadi memang sudah benar-benar terkoneksi ke database karena sudah melakukan koneksi database di awal ini. Yang digunakan adalah servernya, localhost, database, nama database-nya, username-nya, dan password-nya. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.